Halo, kembali lagi di Metro Beauty Salon Story. Lama banget aku nggak bikin video, soalnya repot banget nih. Nah, di sini aku mau bikin video soal cara hitung closingan setiap akhir bulan. Itu ya apa sih? Sebenarnya gampang banget. Kalau kalian pengen tahu video selengkapnya, kalian tonton ini sampai habis. Nah, sama seperti di video-video sebelumnya, aku kan pernah bikin gimana sih cara hitung gaji pegawai, gimana sih caranya ini aku lupa juga aku bikin video apa, tapi yang pasti di sini aku kasih tahu ulang ya. Jadi pokoknya setiap apapun yang kalian ada pemasukan lah di salon kalian, entah itu potong rambut ataupun eyelash ataupun apapun itu, warna segala macam smoothing, kalian harus catat per tanggal ya. Jadi setiap hari kalian pengeluaran pun, misalkan beli garam sekalipun, tapi kalau kalian pakai duit salon harus dicatat di pembukuan. Kenapa? Supaya kalian gampang untuk hitung-hitungannya akhir bulannya. Kalau kalian nggak tulis, itu akan menyusahkan kalian sendiri. Soalnya apa? Kalian kan patokannya dari pendapatan, maksudnya dari kredit sama nanti debitnya itu kan untuk pengeluarannya. Jadi aku kasih contoh untuk pembukuan salonku ya. Bentar. Nah, jadi aku kasih contoh ini ya. Jadi per awal, pokoknya setiap bulan itu harus ganti buku, dalam arti ganti lembaran. Nih ya. Di tanggal 1 bulan 6 misalkan pemasukan potong rambut nih, kalian harus tulis di kredit berapa-berapa, pemasukan apapun itu. Pengeluaran pun sama, kita harus tulis juga nih. Contohnya kayak gini, mau pengeluaran 5.000 sekalipun kita tuh harus tulis. Nah, kalau udah sampai mentok di sini, kalian jumlah biar nanti kalian hitungnya itu gampang. Itu yang pertama. Nah, pokoknya dihitung sampai akhir bulan. Jadi setiap hari kalian tuh harus tahu nih pendapatan kalian berapa, harus ditulis. Jangan sampai cuma diinget-inget aja. Kalau diinget-inget aja tuh kebanyakan lupa, karena kan namanya manusia pasti ada lupanya. Nih, segala beli lampu pasti aku catat, apapun itu kalau pakai duit salon pasti aku akan catat. Nih, pokoknya sampai ketemu, anggaplah inilah ya. Di sini ini kebetulan pas closingan akhir bulan, dan ini closingan waktu lebaran ya, lebaran kemarin kalau nggak salah. Nih, misalkan kita sudah tutup buku di tanggal ini ya, karena lebaran ya, ini yang aku kasih contoh. Jadi udah kita total semuanya, terus kita jumlah berapa. Misalkan kita dapatnya ini ya, aku jumlah semuanya. Kreditku dapatnya 20.960.000, sedangkan pengeluaran segala macam 11.478.000. Ini sudah termasuk semuanya. Jadi berarti ini dikurangi ini ya kan, jadi sisa ini di kredit dikurangi debit, nanti hasilnya berapa, yaitu untung kamu gitu. Jadi kalian tuh perlu yang namanya buku kas. Kalau kalian nggak punya buku kas juga repot. Kenapa? Segala sesuatu kalau nggak ada dibukukan itu hitungannya akan bingung. Nah, contohnya tuh kayak gitu tadi yang aku videoin, itu cuman sebagian kecil ya. Maksudnya setiap hari kan pendapatan kita tuh nggak selalu rame terus, kadang ada sepinya, ada kala ramenya. Tapi semuanya kan kembali lagi kita perlunya kan untuk hitung-hitungan ya. Untuk hitung-hitungan kita harus bener-bener jeli. Dan kalau di video ini banyak backsound ini karena aku sendiri juga lagi ngajar, dan juga di salon juga lagi rame. Jadi aku sempetin bikin video ini karena aku juga lama banget nggak bikin video. Terus kalau kalian tanya lagi, kalau untuk spesifikasinya kayak gimana? Nah, kalau kalian mau tahu spesifikasinya itu, otomatis kalian harus praktek sendiri. Kalau nggak praktek sendiri itu susah, karena kalau kita cuma lihat aja itu
oh gampang ya, tapi sebenarnya kalau kita terjun langsung itu ya gampang-gampang susah. Tapi setidaknya kalau ada buku kas itu mempermudah kalian dalam menghitung keuntungan kalian, itu yang pasti. Terus salon yang dikatakan untung itu seperti apa sih? Menurut saya ya, selama ini yang saya jalani buka salon dikatakan untung apabila ketika kalian hitung-hitungan di saldo akhir itu masih sisa, itu namanya kalian masih untung. Tapi kalau kalian di hitung-hitungan akhir bulan itu minus, itu namanya tidak untung. Gambaran gampangnya itu kayak gitu loh. Jadi misalkan dalam satu bulan pendapatan kalian 20 juta nih dari salon misalkan, dan pengeluaran kalian 11 juta, itu sudah pengeluaran termasuk listrik, termasuk air, termasuk pegawai. Berarti kan ibarat kata tuh sisanya itu sekitar 9 jutaan, itu berarti keuntungan kalian. Nah, keuntungan itu jangan mentah-mentang langsung kalian habisin gitu aja, jangan. Kita harus dibagi lagi, itu dibagi untuk jaga-jaga dana renovasi ataupun dana dadakan di salon. Supaya apa? Ketika misalkan kursi kita rusak ataupun apapun berhubungan dengan salon itu rusak, jadi kita tuh nggak bingung karena sudah ada uang, istilah kasarnya uang tabungannya gitu loh. Jadi harus dibedain ya, dipilah-pilah. Misalkan 9 juta gitu sisanya, ya kalian 5 juta untuk kehidupan kalian misalkan, yang 4 juta disisain untuk operasional salon ke depannya. Tapi bukan semua untuk operasional, lebih ke tabungan untuk salon, jaga-jaga siapa tahu kalian pengen renov atau ada barang yang rusak, lebih ke situnya. Tapi kalau nggak ada kegiatan renov ataupun barang-barang yang rusak ya otomatis ya alhamdulillah gitu loh. Sarannya tuh kayak gitu. Itu cara gampangnya. Beda lagi kalau kalian kerja dengan sistem. Kalau kerja dengan sistem lebih rapi lagi. Kalau aku kayak gini tuh masih pakai manual dalam arti kita tulis. Tapi next ke depan aku pasti bakalan pakai sistem. Karena apa? Karena aku bakal jarang ada di salon ya. Makanya perlu banget yang namanya hitung-hitungan dan pembukuan itu lewat sistem. Sistemnya seperti apa? Otomatis sistem kita harus punya softwarenya. Jadi harus ada mesin kasir, harus ada kayak tab gitu. Jadi setiap transaksi apapun sudah pasti ke input, nggak mungkin kalian dibohongin juga. Kalau manual kayak gini tuh kemungkinan besar bisa ditipu kalau pegawai kalian nggak jujur. Tapi kalau pegawai kalian jujur ya enggak, ya walam lah, itu rezeki-rezekian kalian gitu ya. Dan yang pasti gimana cara menyiasati kalau kita mau pakai manual tapi nggak sampai kecolongan, otomatis harus ada CCTV. Itu yang penting ya. Banyak cara supaya kalian itu gampang untuk hitung-hitungan. Tergantung kalian mau pilih yang mana, mau pakai sistem, mau pakai manual, sebenarnya semuanya sama aja, tergantung kalian. Semuanya harus dibutuhkan, itu yang penting. Udah dulu video kali ini ya, karena udah azan juga, aku juga lagi repot juga di salon. Kalau kalian suka video ini kalian bisa like, kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa, tapi saya minta tolong kalian subscribe channel ini ya. Terima kasih banyak. Tuh kesibukanku hari ini, setiap hari itu seperti ini ya. Ada yang potong, ada yang smoothing, ini juga lagi ngajar les. Jadi aku jarang-jarang bikin video, tapi aku sempetin. Buat kalian yang suka dengan video aku, minta tolong di subscribe. Terima kasih semuanya.